eksploitasi perempuan, jual anak kecil. Hadis Muslim 3299. Anak kecil dipukuli sama Muhammad, padahal itu posisinya anak kecil yang dikawini. Di dalam hadis Nasai 2010. Ketika Habibah di KDRT oleh Sabit, di dalam hadis Abu Daud 1901, Muhammad malah bilang apa? Ambil maharnya, ambil sebagian dari hartanya dan ceraikan dia. Itu hukum kulu. Kalau perempuan nggak mampu jadi samsak tinju sampai dia minta cerai, maka mahar dari laki-laki itu dan sebagian harta perempuan itu diambil oleh si laki-laki. Jadi perempuan-perempuan Islam, kalau kalian mau menikah, pastikan kalian siap atau sudah kuat menjadi samsak. Kalau belum kuat jadi samsak, jangan nikah dulu. Nanti ke suami kalian kalau mau menceraikan kalian tinggal mukul-mukulin aja kalian. Sampai kalian ampun-ampun gak tahan kena pukulan lagi, baru kalian minta cerai. Setelah itu apa? Mahar kalian diambil, harta kalian diambil, menangis kalian. Belajar fikih, itu kajiannya dalam itu, tentang mengambil harta istri dan maharnya ketika dia minta cerai. Ya, betul. Kan semua dan diperkuat dari keterangan orang tuanya. Orang tuanya mengatakan apa yang ada di foto ini dengan suaranya itu plek 100% sama dengan bukti-bukti yang lain. Orang tuanya sudah menginformasikan Ki Ahmad alias Victory Alda Setiawan adalah orang yang sama. Itu dari mana? Dari pihak kepolisian yang pertama yang menentukan dia itu orang yang sama, yaitu Ki Ahmad dengan Victory Alda Setiawan seperti foto ini sama. Diperkuat lagi dari keterangan keluarganya, terutama orang tuanya. Terus apa buktinya? Buktinya Betul. kami sudah serahkan ke pihak kepolisian. Nah, Betul. pihak kepolisian Jadi awalnya disitulah Pak yang Jul. menentukan. Betul, Pak Sebentar Jul. Bang Iwan. Ya. Kepolisianlah yang menentukan orang ini bersalah atau tidak. Ternyata dari laporan dan dokumen yang kami serahkan, pihak kepolisian menetapkan pasal. Setelah menetapkan pasal, baru dikirimkan surat pemanggilan pertama. Ingat ya, pemanggilan pertama. Pemanggilan pertama, Ki Ahmad tidak hadir. Pemanggilan kedua, tidak hadir. Dan sekarang yang terakhir, pemanggilan ketiga. Nah, dalam pemanggilan ketiga, pihak kepolisian mengatakan bila mana Ki Ahmad dengan waktu yang tertentu tidak hadir, maka jelas dia itu menjadi DPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Victory Alda Setiawan atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Ahmad ya. Ki Ahmad resmi sudah ditetapkan sebagai DPO. Dan ini berita terbaru ya teman-teman ya. Sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang mempertanyakan bagaimana kelanjutan proses Ki Ahmad yang dilaporkan ke kepolisian. Jadi banyak teman-teman yang nanya, udah beberapa bulan nih, bagaimana kelanjutannya? Jadi di sini kita sampaikan info terbarunya. Melalui Yayasan JCC, lewat Pak Jul ya, Julfikar, dan juga Bang Iwan, mengklarifikasi dan menyatakan bahwa Victory Alda Setiawan itu sudah dipanggil untuk kesekian kalinya, dan tetap mangkir. Ya, tetap mangkir artinya Victory Alda Setiawan resmi menjadi DPO. Nanti begitu dari pihak kepolisian sudah mempublish DPO-nya, bukti DPO-nya, maka kita akan bantu. Kita akan bantu untuk men-sharekan, memviralkan bahwa ada seorang penista agama yang sedang jadi buronan. Dan kita harap masyarakat Indonesia itu bisa membantu menangkap, mengamankan si penista agama ini. Itu yang akan kita lakukan nanti ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu keterangan dari Pak Jul dan juga Bang Wan ya mengenai kasus ini. Karena mereka lah yang melaporkan Victory Alda alias Ki Ahmad ke kepolisian, dan mereka lah yang tahu betul. Ya, karena mereka pelapor, mereka yang tahu betul bagaimana prosedurnya, sudah sampai di mana, terus yang jadi hambatan bagaimana, dan gambaran ke depannya bagaimana. Oke, kita dengarkan dulu. Yang mana dalam hal ini
orang yang bernama Ki Ahmad atau Victory Alda Setiawan ini sudah kita laporkan sejak 6 bulan yang lalu. Dan alhamdulillah per hari ini, aduh mana Bang Iwan tadi nih? Bang Iwannya terpental. Ntar kita masih menunggu Bang Iwan ya. Status yang kami terima dari penyidik Polresta Malang mengatakan bahwa surat pemanggilan ketiga sudah dilayangkan ke yang bersangkutan. Jadi usaha kita selama 6 bulan ini mulai membuahkan hasil ya teman-teman. Kenapa ini agak lambat dan sepertinya ini kami tidak berbuat apa-apa? Oh tidak, kami sudah melakukan yang terbaik untuk umat, yaitu melaporkan daripada penistaan agama. Aduh, Bang Iwannya kemana nih sebagai narasumber saya ini? Sebentar, saya telepon dulu ya. Karena yang mengetahui persis daripada kronologi si Ki Ahmad ini adalah Bang Iwan. Ntar saya telepon dulu. Bang Iwan kayak begini, kadang-kadang koneksinya nggak stabil. Suruh masuk dulu ya. Ya, untuk pertanyaan Ki Ahmad lagi di koma atau dan lain sebagainya itu bukan urusan kita ya teman-teman. Nah, Bang Iwan malah hilang dari peredaran. Sebentar, saya telepon dulu Bang Iwannya sebagai narasumber kita yang posisinya sekarang ada di Malang. Oke, Bang Iwan, naik lagi. Dikondisikan koneksinya Bang Iwan ya. Ya seperti tadi di bawah dan juga yang lainnya. Oh, Ki Ahmad lagi live, Ki Ahmad lagi nongkrong di Komal atau dimanapun itu. Kita nggak ngurusi masalah itu. Yang kita urusi adalah pelaporan kita, yang mana status daripada Ki Ahmad ini sudah jadi DPO. Karena sudah pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, dan yang terakhir adalah pemanggilan ketiga. Dan kalau pemanggilan ketiga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan ini menjadi DPO, daftar pencarian orang. Dan kok masih live Pak Yul? Kok masih kowar-kowar di Komal ini, di Komal itu? Lah itu bukan urusan kita ya. Itu adalah wewenang dari pihak kepolisian. Tugas kita adalah melaporkan, menindaklanjuti terhadap hujatan yang telah dilakukan oleh Ki Ahmad. Bang Iwan naik dong. Bentar kita tunggu Bang Iwan ini. Bentar ya. Untuk informasi ya dari Purnomo kan sudah saya jawab itu. Dan juga aku juga heran dengan saudara-saudara kita yang muslim. Ini orang sudah jadi DPO, kenapa kok malah diajak diskusi, apalagi sama Pak Dance. Kemarin sudah saya peringatkan, jangan beri ruang dan waktu kepada orang-orang kayak begitu. Aneh kan, kami yang melaporkan malah mereka itu mengajak si Ki Ahmad ini untuk diskusi, kan ya lucu kan. Terus bagaimana informasi yang terakhir tentang Ki Ahmad ini? Baik, akan saya putar ya. Percakapan antara tim kita yang dari YCC dengan pihak penyidik. Silakan disimak baik-baik ya. Saya sih bisa. Ya mungkin pihak polisi lebih canggih lah mungkin. Ini adalah percakapannya ya. Ya. Coba nanti saya minta keterangan orang tuanya dulu aja Pak. Berarti nggak mungkin kan orang tuanya ini putus kontak dengan anaknya kan nggak mungkin. Ya maksud, ya. ya enggak apa-apa. Jadi mungkin Bapak bisa dari orang tuanya aja dulu ya. Nanti Ya, untuk betul. keterus terangan aja. Saya juga sudah pernah bicara dengan ibunya. Lebih dekat sama ibunya aja, jangan pamannya, ibunya aja. Bentar Mas. Ibunya. Iya, oke. Berarti Iya, itu Pak, surat nanti sudah orang tuanya coba mintai keterangan. surat sudah dilayangkan ke rumahnya ya. Sudah. Iya. Oke. Kalau sudah berarti saya tinggal menunggu. Nanti gimana Iya, Pak ya? betul. Statusnya jadi berubah dong. Jadi apa? DPO? Atau gimana Pak? Iya, nanti kalau ya kan nanti kita gelarkan dulu Pak. Oke. Nanti kelanjutannya nanti ini seperti apa. Kalau memang kita naikkan ke tingkat penyidikan ya kita terbitkan DPO. Oke. Lihat keputusan gelar nanti seperti apa begitu. Oh ya, siap. Berarti saya nunggu ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Berarti saya nunggu dari Ya, kemajuan sama-sama, Pak dari Iwan. kasusnya ya Pak Nando Betul. ya. Nah, Betul. ya, Pak oke. Iwan. Tolong Ya, di-update terus Pak ya terima saya Pak. Karena saya juga mau menginformasikan juga ke teman-teman maksudnya di dalam gitu, yayasan ya. itu Kalau informasinya Ya, seperti ini gitu ya. Oke, Ya. sebelumnya Pak saya Iwan sekarang ada di mana Pak Iwan ini? saya di Malang, Pak. Oh di Malang. Ya. Oh gitu. Memang rumah saya Pak di Iwan. Malang. Iya. Oke. Iya. Saya tunggu Pak G mungkin minggu depan ya mungkin ya lebih Oke. dulunya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Nando informasinya. Saya Sama-sama tunggu. Pak Yuk, Iwan. mari. Sama-sama. Ya.
Nah, itu sudah jelas ya. Itu tadi adalah hasil pembicaraan antara tim penyidik dari Polresta Malang dengan tim yang di JCC. Ya. Tim JCC sudah mendapatkan kabar, yaitu sudah dikirimkan surat pemanggilan yang ketiga atau yang terakhir, dan di situ bila mana tidak ada respon beberapa hari ke depan ini, tidak ada respon ataupun niat baik daripada si Ki Ahmad, maka sekaligus menjadi statusnya jadi DPO. Gitu ya teman-teman. Jadi ini merupakan kabar buat kita semua. Usaha kita ini alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Terus kalau sudah jadi DPO itu bagaimana Pak Jul? Ya, untuk menjadi DPO orang itu akan diburu oleh pihak kepolisian. Terus ada pertanyaan lagi, kok Ki Ahmad masih lab terus Pak Jul, masih keluar-keluar di komal ini komal itu. Nah, itu akan saya jawab di sini. Kalau itu teman-teman sudah tahu ini statusnya sebagai DPO, maka teman-teman bisa mempertanyakan kinerja dari pihak kepolisian. Yang mana itu? Ke pihak kepolisian di Polresta Malang. Teman-teman kesana aja, telepon aja, atau kalau perlu datangi Polresta Malang. Pak, ini laporan JCC sudah ada, tapi kenapa orang ini kok masih live? Jadi yang berhak menangkap, berhak menyidangkan dan sebagainya itu bukan bagian dari JCC ya teman-teman, tapi bagian daripada unit penyidik ya, atau ya orang-orang yang ada di Polresta Malang. Bukan kewenangan kami untuk menangkap, menjadikan dia DPO, ya, menjarakan. Kalau itu gimana Pak Jul? Ya gimana Bang Iwan? Suaranya gimana, bagus sudah ya? Udah lumayan, dilanjut. Cek. Dilanjut. Oke, lanjut. Ya, Bang Iwan tolong kalau sudah slide begini dikondisikan suaranya dan juga koneksinya. Itu ya, aku juga heran dengan teman-teman saudara kita yang muslim ya. Ini orang sudah statusnya itu betul-betul DPO loh di sini. Dan kita sudah berusaha untuk mengangkat kasusnya Ki Ahmad ini, yang mana penghujatannya 6 bulan yang lalu dia itu monolog ya teman-teman, berbicara sendirian menyerang Rasulullah. Dia mengatakan kalau dia ketemu dengan Rasulullah ataupun ya nabi kita, itu akan dipenggal bla 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 kepalanya. Nah, saya sebagai seorang muslim merasa keberatan dan merasa ini penghujatan yang luar biasa. Saya tidak mau menggunakan cara-cara memanggil dia untuk saya ajak debat ataupun mendatangi dia untuk saya ajak katakanlah ngopi bareng. Saya tidak mau menggunakan itu karena kami dari JCC ngerti hukum. Maka dari hasil rekaman yang kami punya, yang kita saksikan sendiri, itu kita laporkan. Kita buat sebuah proses dan kita masukkan ke dokumen, videonya maupun ucapannya itu kami lampirkan ke dalam laporan kami. Kemana laporannya? Yaitu di Polresta Malang. Yang melaporkan siapa? Dari tim JCC. Siapa ketuanya? Yaitu ini adalah Bang Iwan. Nah, setelah itu kita laporkan, di situ pasti melalui proses kan, pasti akan diteliti. Nah, setelah diteliti oleh pihak kepolisian, maka ditetapkan pasal-pasalnya. Entah kena berapa pasal, itu ada di thumbnail, teman-teman boleh dilihat di thumbnailnya itu ya, thumbnail dari YouTube saya ini sudah saya live-kan. Di situ kalau ini berhasil, dia tuh bisa masuk 6 tahun ya Bang Iwan ya? Ya, minimal 6 tahun. Itu pun kalau berlapis ya, bisa berlapis. Gitu. Iya. Jadi sedikit informasi saya lengkapin ya Pak Jul ya, dari proses 6 bulan pelaporan itu ya, itu banyak kendala ya, dalam artian bukan dari sisi kita tapi dari sisi pihak kepolisian. Nah, dari laporan yang kita sampaikan itu memang alhamdulillah awalnya ditanggapi ya, diterima. Jadi situ dari laporan yang pertama itu kemudian ada jarak waktu kita dipanggil untuk dilakukan suatu sebagai saksi ya, di situ saksi pelapor. Di situ ada sekitar 75 pertanyaan ya, 75 pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, dan itu semua sudah ada datanya dan saya tidak bisa menyampaikan di sini ya, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Dari saksi itu kemudian diperkuat, kemudian ada beberapa orang juga untuk dipanggil
yaitu ada tambahan sekitar 2 orang. Setelah dipanggil selama 2 orang, maka pertanyaan itu berbeda-beda ya. Ada yang 35 pertanyaan, ada yang lebih dari itu. Itu tergantung dari penyidiknya. Jadi poinnya intinya adalah timbullah pemanggilan pertama. Nah, dari pemanggilan pertama itu memang ada jeda waktu juga. Mungkin tidak ada hadirnya si Victory atau si Kiamat ini, maka muncullah panggilan kedua. Itu pun ada kendala ya waktu itu. Kalau nggak salah itu datangnya siapa, Menteri Sandiaga Uno. Kemudian ada jeda waktu lagi sampai sekarang ini, kemarin terakhir itu ada pergantian juga di pihak Polresta. Nah, alhamdulillah kami menggiring ya, maksudnya kita follow up terus dengan informasinya bahwa surat panggilan ketiganya ini juga sudah muncul dan info terakhir sudah dikirimkan. Ya, sudah dikirimkan. Di situ saya juga ada mengirim data percakapan saya dengan pihak penyidik ya. Jadi intinya adalah mencoba untuk berdialog atau berdiskusi dengan orang tuanya dulu. Ya, saya di situ memohon sebenarnya untuk Pak, kalau seandainya ini bisa nggak? Oh, tidak bisa, nanti tunggu aja info lebih lanjut. Apakah Bang Iwan dibutuhkan atau tidak. Jadi itu informasinya terakhir Pak Jul. Jadi intinya surat panggilan ketiga sudah dilayangkan ke rumahnya. Begitu. Baik, terima kasih Bang Iwan. Nah, ini sekaligus akan mereply ulang ya kronologinya buat teman-teman yang baru menyimak. Ya mungkin ini ada apa kan? Nah, ini akan saya ceritakan. Kiamat itu sudah kami deteksi sejak 6 bulan yang lalu. Dia sering melakukan penistaan agama, terutama agama Islam, agama saya. Itu ya. Yang kami laporkan ini bukan perdebatan ya teman-teman. Ingat sekali lagi di garis bawahi, bukan perdebatan, tetapi dia monolog, berbicara sendirian, membicarakan agama yang saya miliki ya sampai hari ini. Saya sebagai seorang Islam sangat-sangat merasa keberatan terhadap ucapan maupun statementnya dari Kiamat, dan saya kira umat muslim seluruh dunia pasti akan keberatan dan akan tidak terima karena Kiamat di situ betul-betul luar biasa sekali penghujatannya. Apa di dalam penghujatannya itu ada di dokumen kami yang kami sudah serahkan ke pihak kepolisian. Ya, perlu saya kasih tahu ya, sedikit aja bocoran. Kiamat itu salah satunya ya, dia berbicara begini. Kalau dia ketemu dengan Rasulullah ya, kalau ketemu lah, dia akan memenggal bla 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 kepalanya. Itu salah satunya. Dan masih banyak. Itu hanya salah satunya itu. Dan dari dia monolog itu, kami menyimpulkan ini orang sudah keterlaluan sekali dalam penghujatannya. Maka kami berkonsolidasi dengan pengacara yang kami mempunyai, karena JCC juga punya tim pengacara. Dan dari tim dari hukum kami mengatakan ini sudah masuk ke ranah pidana. Maka dari itu kami semua kumpulkan dokumennya 6 bulan yang lalu. Ya, Bang Iwan fit. Yeah. Terbalik kameranya, terbalik. Wah, nggak bisa. Nah, itu Mas Iwan akan mengeluarkan dokumen, cuma saya akan mengeluarkan. Nah, kita tunggu Bang Iwan dulu. Masih terbalik Bang Iwan. Ya, itu aja lah Bapak. Iya, nggak apa-apa. Kurang lebih seperti inilah. Ini laporannya, kemudian ini surat panggilan pertama. Ini surat panggilan pertama, kemudian surat panggilan kedua. Ya, ini kopnya. Ya, jelas ya. Ada ini dari polisi Polresta. Ya, jadi ini jelas semua ya, ditujukan ke saya semua. Enggak, dulu aja Pak Jul, coba saya perbaikin ini ya. Ya, jadi itu data yang bisa saya infokan sementara teman-temannya, walaupun tidak bisa full ya, karena ini sudah masuk ranah kepolisian. Biarkanlah pihak polisi yang bekerja. Jadi saya menghimbau kalau sudah surat panggilan ketiga ini silakan
kalau ketemu dengan si kiamat, gak apa-apa dibawa aja langsung. Bukan ditangkap ya bahasa saya ya, dibawa aja ya. Kalaupun ada kiamat buka room, coba perhatikan sekarang, tidak sekeras apa yang sebelumnya. Ya, tidak sekeras apa yang sebelumnya, tetapi sudah apa namanya? Tapi yang memang masih ada seperti apa namanya? Mengajari, kayaknya seperti membuat suatu regenerasi. Cara-caranya itu diajarin di situ. Saya terus mengikutin ya waktu itu. Jadi mengajari caranya kalau begini nanti begini jawabnya, kalau begini jawabnya gitu. Jadi itu diajarin ya yang menonton di situ. Itu sih yang saya tangkap gitu. Ajul. Halo. Baik, terima kasih. Ya ini pertanyaan pasti terulang di netizen itu, entah Kristen entah Islam itu ya. Saya nggak tahu, seperti Julian Utomo dan lain sebagainya. Sekali lagi saya jawab ya. Oki Ahmad ada di ruangannya Pak Danja. Oki Ahmad lagi live. Itu bukan urusan kita, teman-teman. Sekali lagi, itu bukan urusan kita. Kita di sini hanya mengawal, melaporkan dan mengawal sampai pada titik yang sampai di sini ya, yaitu pemanggilan ketiga sekaligus orang ini jadi DPO. Terus bagaimana sih sebenarnya itu? Nggak usah ditanyakan dengan teman-teman kalau kalian itu mengerti. Kalau ada di komal-komal yang lain, beritahu pemilik komal, kamu sedang berbicara dengan DPO loh. Harusnya teman-teman menanyakan kepada Pak Danja. Langsung masuk aja atau tulis di bawah-bawah. Pak Danja, kamu itu nggak tahu diri. Kamu itu Islam yang bagaimana? Ini yang kamu hadapi ini penghujat dan sudah masuk DPO. Kenapa kamu memberi panggung kepada si Ki Ahmad? Harusnya teman-teman ke sana, segera ke sana, ketik di bawah-bawah, di bawah ya, di komennya Pak Danja. Pak Danja beritahu orang ini sudah DPO. Kenapa sih seorang muslim yang sudah jelas-jelas kami ini melaporkan, yang sudah jelas-jelas orang ini menjadi DPO, memberi panggung kepada Ki Ahmad? Nah itu teman-teman ya, itu makanya pada Pak Rawu mengatakan Pak Danja nggak live. Saya nggak tahu di mana yang benar. Kalaupun dia live di komal yang lainnya, di komal muslim terutama, beritahu kepada pemilik komal yang muslim, orang ini sudah jadi DPO, kenapa diberi panggung? Coba dipikir teman-teman, dipikir sendiri. Bila mana ada saudara saya di sini muslim ya, terus melaporkan orang ini kan sudah jadi DPO, terus ada saudara saya yang lain mengatakan apa itu memberi panggung kepada dia. Yang brengsek ini sebenarnya siapa ya teman-teman? Yang brengsek sebenarnya siapa? Kami sudah berusaha mati-matian, tetapi di luar sana ada saudara kita memberikan panggung, mengajak debat. Ya. Nah, tolong nanti yang ketik-ketik di situ, teman-teman yang sudah tahu ceritanya, tolong diedukasi aja saudara kita. Jadi sangat lucu bagi saya ya, sangat lucu. Ada seorang yang sudah kita laporkan, nah, statusnya menjadi DPO, malah saudara kita yang muslim memberi panggung kepada dia. Nah, ini ya, teman-teman harus bisa meresapi kata-kata saya dan memahami. Lucu bagi saya itu dan tidak masuk akal. Kenapa sih saudara saya itu memberikan ruang kepada seorang penista agama ini? Iya Pak Danja memang live Pak Jul, tapi tidak ada si kiamat kok di situ. Nah itu mungkin tidak ada. Ada. Saya monitor terus kok. Hanya apa ya, pengalian isu bisa jadi. Kita nggak tahu kan, kita nggak bisa memantau semuanya. Pengalian isu biasanya kayak begitu. Oten mengatakan, oh itu masih live kok, belum ditangkap. Oh itu masih bebas kok, belum ditangkap. Nah sekali lagi, yang berhak menangkap itu bukan kami hanya masyarakat sipil. Yang berhak menangkap, memenjarakan si Ki Ahmad ini adalah pihak kepolisian dan akan diserahkan ke pihak pengadilan. Mereka lah yang berhak menangkap. Nah kalau teman-teman tuh mendeteksi di mana dia ada, di lab di mana, beritahu atau telepon kalau perlu datangi Polresta Malang. Pak, laporannya dari YJC kan sudah ada, statusnya menjadi DPO. Kenapa sampai sekarang orang ini bebas? Kenapa orang ini masih berkeliaran di dunia maya? Tolong Pak, ditangkap orang ini. Itu harusnya teman-teman tuh kompaknya begitu. Jangan menanyakan itu kepada hal ini kepada kita. Kita nggak bisa menangkap. Kita nggak bisa menangkap. Karena kita hanya masyarakat sipil. Tugas kita, kewajiban kita adalah melaporkan kepada pihak berwajib. Selanjutnya, yang berhak menangkap, menyidang, dan memproses adalah pihak pengadilan.
Dari Bang Aldo, oh sudah ada buktinya, sudah pemanggilan ketiga ini Bang Aldo. Dan statusnya sudah meningkat menjadi DPO. Ya, kalau kurang bukti, Mas Aldo ya, kurang bukti, maka laporan kami akan ditolak, setidaknya dibiarkan. Ini sudah ketiga loh ini. Iya. Bisa ditampilkan, Betul, Mas betul. Iwan, coba dibuka kameranya, dikasihkan bukti-buktinya. Sebentar. Surat panggilan pertama, kedua, ini banyak datanya nih. Ini Bang Aldo, ini saya runtut nih kayak tadi ya, antara terbalik sama enggak ya? Saya agak kesulitan nih setting. Oke. Ya, kita nunggu Mas Iwan menampilkan bukti ya. Ini untuk apa namanya laporannya, kemudian ini adalah sorry kembali. Ini surat panggilan pertamanya, kemudian ini panggilan kedua. Ya ini mapnya saya waktu pemanggilan saya ya semua ada. Jadi apa namanya? Kalau seandainya kurang bukti, ini kan sudah mulai ke surat panggilan ketiga, Bang Aldo. Dan saya tanya itu kan sebenarnya ingin memanggil si kiamatnya, tetapi kan kiamat tidak ada di rumah, bahasa kemarin di penyidiknya, yang akhirnya ingin memanggil orang tuanya. Ya, kalau memang bukti kurang, itu seharusnya dari awal. Karena di sini di laporan saya ini komplit, Bang Aldo, sangat komplit. Suaranya Bang Iwan Komplit dikondisikan, sekali. suaranya dikondisikan. Sebentar. Jadi laporannya Bang ini Aldo saya naik aja. komplit. Oke, akan saya jawab Bang Iwan. Ini foto sampai ini, kemudian komplit, ya, komplit sekali. Sampai detik keberapa pun di situ saya tulis di sini ya. Begitu, Bang Aldo. Ya. Ya, gini akan saya jawab ya. Buktinya apa? Aduh, Bang Iwan noise, Bang Iwan. Bang Iwan tolong diperbaiki dulu koneksinya. Bang Iwan sering kali begini. Saya mute dulu ya Bang Iwan. Ya, untuk minta bukti, bukti sudah kami laporkan ke pihak penyidik di Polresta Malang. Nah, buktinya sudah kami lampirkan di sana dan sudah diterima dan sudah diproses. Dari hasil pemrosesan itu, maka pihak penyidik sudah menetapkan pasal-pasalnya. Nah, itu Bang Aldo, buktinya ada di Polresta Malang. Itu merupakan dokumen dari Polresta Malang. Nah ini takutnya salah orang. Kami sudah menginformasikan ya. Pihak penyidik sudah mengatakan orang yang sama. Mereka punya uji forensik. Udah kami tanyakan semua. Dan diperkuat dari keterangan orang tuanya. Orang tuanya mengatakan apa yang ada di foto ini dengan suaranya itu plek 100% sama. Dengan bukti-bukti yang lain. Orang tuanya sudah menginformasikan Ki Ahmad alias Victory Alda Setiawan adalah orang yang sama. Itu dari mana? Dari pihak kepolisian yang pertama yang menentukan dia itu orang yang sama, yaitu Ki Ahmad dengan Victory Alda Setiawan seperti foto ini sama. Diperkuat lagi dari keterangan keluarganya, terutama orang tuanya. Terus apa buktinya? Buktinya Betul. kami sudah serahkan ke pihak kepolisian. Nah, Betul. pihak kepolisian Jadi awalnya disitulah Pak yang Jul, menentukan betul, Pak sebentar Jul. Bang Iwan. Ya. Kepolisianlah yang menentukan orang ini bersalah atau tidak. Ternyata dari laporan dan dokumen yang kami serahkan, pihak kepolisian menetapkan pasal. Setelah menetapkan pasal, baru dikirimkan surat pemanggilan pertama. Ingat ya, pemanggilan ke pertama. Pemanggilan pertama, Ki Ahmad tidak hadir. Pemanggilan kedua tidak hadir. Dan sekarang yang terakhir pemanggilan ketiga.
Nah, dalam pemanggilan ketiga, pihak kepolisian mengatakan bila mana Ki Ahmad dengan waktu yang tertentu tidak hadir, maka jelas dia itu menjadi DPO. Betul, Bang Aldo. Di sini kita menetapkan praduga nggak bersalah. Polisi hanya bisa menetapkan pasal-pasalnya dengan barang bukti yang kami temukan. Nah, nanti kalau sudah Ki Ahmad entah itu ditangkap, entah dia hadir, maka akan diajukan ke pihak pengadilan. Yang bisa menentukan salah atau tidaknya itu pihak pengadilan. Tapi kami sebagai pihak penuntut punya keyakinan dia itu salah. Nah, nanti kita akan buktikan di depan pengadilan. Nah, kayak begitu. Sekali lagi, yang kami laporkan di sini bukan dalam bentuk diskusi. Tidak. Sekali lagi ya, bukan diskusi. Tetapi orang tersebut berbicara sendirian, monolog, ya, membicarakan agama orang lain dengan tendensius yang sangat penuh dengan kebencian, sampai ada pengancaman kepada nabi kami, ada penghujatan terhadap nabi kami. Nah, dari situ kami angkat tema ini, kami punya datanya, dan ini yang sebagai acuan dasar kita melaporkan ke pihak penyidik. Jadi sekali lagi ya, bukan perdebatan. Bukan perdebatan ya, intinya teman-teman ya. Sekali lagi, jangan dipelintir. Ini bukan perdebatan, tetapi dia monolog berbicara sendirian. Saya kira sudah cukup ya Bang Aldo, kami sudah paham kok. Apa yang kami laporkan, ini berdasarkan temuan yang kami dapat, dan sudah kami laporkan dari pihak penyidik sudah menentukan pasalnya. Diperkuat oleh orang tuanya. Terus siapa yang bisa menentukan dia salah? Yaitu pihak pengadilan. Tetapi kami sebagai pihak penuntut punya keyakinan dong, ini sudah masuk penghujatan. Dan kami akan kawal terus sampai di depan hakim. Itu ya, mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Bang Aldo. Mungkin Bang Iwan ada tambahan? Ada tambahan Bang Iwan? Mungkin tambahan, mungkin. Jadi kan tadi ada pertanyaan, apakah itu betul orangnya atau untuk Bang Aldo tadi ya. Jadi sebelum kita melaporkan, itu kan kami kan ada tim ya. Terus saya turun dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya turun langsung karena kebetulan dekat sekali tempat atau rumahnya. Kita survei selama hampir seminggu. Kemudian kita datengin RT. Nah, di situ memastikan sebelum kita melakukan laporan ya, memastikan apakah betul yang ada di dalam foto ini adalah anak ibu. Oh ya betul. Nah, tapi sebelumnya kan kita tanya juga sama Pak RT-nya, Pak RT, apakah ini adalah warga Anda? Oh ya, tapi sudah lama begini bla bla bla. Oke. Kemudian baru kita izin untuk ke rumahnya. Nah, di situ kan ada ya di situ videonya saya juga sertakan ya, ada ya di profil saya itu bahwa saya berdiskusi dengan ibunya. Nah, itu sebelumnya panjang ada pembicaraan bahwa memastikan apakah ini foto anak ibu, kemudian posisinya di mana itu ada. Nah, setelah itu kami dan tim membicarakan bagaimana, apakah ini masuk dengan juga kita lawyer kita ya, bagaimana, apakah ini sudah masuk atau tidak. Nah, dari hasil diskusi itu diputuskanlah, oke, ini kita laporkan. Nah, jadi kita tidak sembarangan, jadi ada formatnya. Nah, di situ kami ke sana, yang saya wakilkan datang ke Polresta Malang melaporkan kejadian itu dengan barang-barang bukti. Memang betul barang-barang bukti itu tidak 1, 2, 3, tapi tetap diminta tambahan. Itu kita kasih tambahan-tambahan itu. Makanya di situ ada pemanggilan saksi ya. Ada saksi saya, kemudian ada tim kita juga, orang lain ya. Sebenarnya ini netizen juga, tapi membantu kita juga. Dari Lawang, kemudian ada yang dari Batu, itu juga dimintain keterangan. Jadi alurnya seperti itu. Nah, setelah itu baru muncullah pemanggilan pertama SP1 itu tadi, ya dengan segala hambatan dan lain sebagainya. Sampai dengan SP kedua juga muncul, itu kita follow up dulu karena dekat ya posisi saya, jadi enak jadi follow up-nya. Sampai dengan penggantian penyidik pun itu saya diinformasikan, Bang Wan, ini ada penggantian Polresta, ada penggantian penyidik, bagaimana? Nah, itu yang menjadi lamanya di situ. Ya, kendala-kendalanya itu di situ. Sampai saya menanyakan, Pak, ini bisa ditentukan penyidiknya kapan ya kira-kira? Oh, belum bisa karena Polrestanya belum dilantik. Oke lah, kita harus wajar ya, itu prosedur ya. Nah, setelah itu, setelah diputuskan, baru lanjut kembali. Saya di situ dipanggil
hari Senin kalau nggak salah, tetapi tidak berhalangan waktu itu ke Jakarta, Polrestanya dan timnya ya. Hari Kamisnya saya ke sana lagi. Ya, baru diminta kepastian bahwa saya mendapatkan nama penyidiknya itu si ini. Oke. Nah, setelah itu diinformasikan lagi bahwa SP3 sudah dicetak. Hanya nunggu ditandatangani. Oke, saya menunggu. Dan saya follow up kembali. Terus sampai ada informasinya bahwa SP3 sudah dilayangkan. Nah, di situ ada pembicaraan mungkin tapi bisa apa enggak ya Pak Jul ya pembicaraan saya dengan penyidik itu tadi, tapi terserah ya. Intinya adalah nanti akan saya putar ya pembicaraan nanti saja. kita. Ya. Ya, kita ucapkan dulu Mas Alwan. Assalamualaikum Bang Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zul, Bang Wan. Alhamdulillah sudah sampai sini. Bang Alwan. Ada tambahan Sudah Bang sampai Alwan? sudah balik dari Jogja, Bang Zul. Gimana Bang Alwan? Sudah balik dari Jogja. Sudah. Kemarin sudah balik saya itu. Banyak nanti yang harus saya ceritakan dengan teman-teman. Oh, siap. Ya, kalau saya memang hukum harus tetap berjalan kan, dan yang bisa kami harapkan ya memang dari JCC sih sebenarnya, khususnya kasus yang kemarin itu yang jelas-jelas menggambar asma Allah itu kan belum ini juga ya, belum sekedar mengingatkan saja gitu, khawatirnya sibuk di si kiamat, yang satunya dilupakan. Itu yang menurut saya justru itu datanya sangat kuat sekali, ada bentuk pengakuannya juga, dan orangnya masih berkeliaran gitu. Oh, kalau itu mungkin kita bisa bicara di balik ini ya. Tapi intinya punya gini, Pak Alwan. Jadi kita ada suatu rumus ya yang laporan itu agar laporan kita diterima. Ternyata itu ada konsepnya, gitu loh. Makanya alhamdulillah kemarin itu. Jadi nanti mungkin kita bisa bicara di balik ini aja, Bang Alwan ya. Itu bisa posisinya itu di mana, ya pihaknya itu yang untuk memudahkan pelaporan sebenarnya situ. Jadi itu kalau ada tuh bisa sebenarnya. Kayak contoh kiamatnya rumahnya di Malang. Nah itu kita ajukan karena posisinya dekat dengan saya. Nah saya yang bergerak. Nanti ada konsepnya supaya bagaimana laporan itu, dan kita tempel terus pihak polisi, karena kalau nggak ditempel kita yang lupa bablas. Itu yang kita khawatirkan. Tapi memang nggak apa-apa, Bang Alwan, silakan. Kalau memang Jadi pada kasus ini si kiamat kenapa sampai bisa lanjut, insya Allah ya, itu karena memang ada strategi-strategi yang harus kita lakukan gitu loh ya teman-temannya. Tidak berangan, walaupun kita ya sering di luar tuh mengatakan oh mayoritas gini gampang kalau gini, tidak. Kalaupun dibalik monggo ya, tapi syaratnya itu tadi benar-benar yang melanggar hukum, itu aja poinnya ya. Makanya kami sering menghimbau kalau di dalam komal-komal cobalah lakukan suatu perdiskusian, bukan perdebatan. Perdiskusian itu adalah edukasi yang kita dapatkan, bukan sebaliknya ya. Makanya sebenarnya sangat disayangkan sih ya, media ini kan bagus untuk pendidikan ya, edukasi, tapi malah menjadi suatu ajang saling menghujat dan lain sebagainya gitulah. Di sini kami mengawalin ini sebenarnya tujuannya adalah poinnya, intinya itu adalah memecah belah kita. Itu poinnya sebenarnya teman-teman ya, memecah belah kita agar kita ini terkotak-kotak. Itu yang harus kita hindari sebenarnya. Baik Bang Iwan, baik Bang Iwan. Ya, kalian sudah dengar ya, jadi begitulah kondisi sekarang teman-teman. Memang kita harus mengikuti prosedur. Kalau ada yang bilang, Bang ini udah lama kali gitu kan, sudah setengah tahun lebih gitu, kok belum ada kejelasan. Ya kita harus bersabar teman-teman, semua ada prosedurnya ya, semua ada tahapannya. Biarkanlah kepolisian yang bekerja. Kalau kita kan cuma mengawal, memastikan bahwa laporan yang dilayangkan oleh JCC itu diproses oleh pihak kepolisian. Dan di sini saya kembali mempertegas ya, bahwa yang saya sampaikan ini adalah hasil dari pelaporan Yayasan JCC. Yayasan JCC lewat perwakilannya yaitu Bang Iwan yang menjadi pelapor. Jadi polisi bekerja karena memang ada pelaporan. Ada pelaporan dari tim JCC, bukan dari tim cybernya. Jadi memang kepolisian itu biasa
kalau yang namanya UU ITE, itu biasa ada dua. Satu, model A. Model A artinya kepolisian sendiri yang menjadi pelapor. Karena mereka menemukan adanya konten-konten ataupun adanya ya, hal-hal yang viral yang sudah membuat keresahan di masyarakat. Itu model A, polisi yang bertindak langsung karena memang viral dan meresahkan. Atau yang kedua, karena memang pelaporan. Kalau yang model A, itu memang lebih cepat, karena sudah viral, jadi kepolisian butuh langkah cepat untuk mengamankan agar tidak terjadi keonaran, agar tidak terjadi keributan. Itu contohnya, ya adalah Rudy Simamora. Rudy Simamora itu langsung model A. Itulah kenapa bisa sangat cepat. Karena viral, takut terjadi gesekan di bawah, langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Diamankan ya, bukan ditangkap. Diamankan, setelah diamankan dimintai keterangan, ya setelah dicek keterangannya terbukti bahwa dia melakukan penghujatan dan penistaan. Sehingga dinaikkan menjadi tersangka dan langsung ya diproses sampai P21 dilimpahkan ke kejaksaan baru dimasukkan ke persidangan. Sedangkan Victory Alda Setiawan ini kan laporan dari JCC ya. Sekali lagi saya pertegas ini laporan dari tim JCC. Di sini teman-teman harus cermat dan tahu betul. Dan bagi teman-teman yang penasaran, ingin info update-nya, kalian bisa langsung menanyakan kepada Pak Jul ataupun Bang Iwan ya. Jadi jangan kalian nanya ke saya atau ke orang lain gitu. Karena ya sama saja. Kami harus tanya dulu ke mereka. Jadi kalau kalian mau cepat, langsung saja ke orangnya. Jadi saya memastikan itu. Ya, jadi memang yang bekerja di sini adalah Yayasan JCC. Ya, Yayasan JCC yang melaporkan. Jadi mereka yang tahu. Di sini, Victory Alda sudah dipanggil untuk kesekian kalinya dan tetap mangkir. Tetap mangkir, tetap menghindar. Padahal, alamat surat tersebut adalah rumah orang tuanya. Dan tidak mungkin orang tuanya tidak menyampaikan kepada Victory Alda. Ini bukan salah alamat, tapi memang diterima langsung suratnya oleh ibunya. Ibu Kiamat atau Victory Alda. Artinya apa? Victory Alda sudah tahu posisinya. Ya, sudah tahu kondisinya. Dan dia memilih untuk menghindar. Memilih untuk kabur. Nah, inilah ciri-ciri Polycardus, teman-teman. Ciri-cirinya adalah menghindari masalah yang ada, yang timbul karena tindakan dia. Inilah bukti bahwa Polycardus itu tidak gentleman. Tidak gentleman. Mereka tidak mencontoh kepada Yesus. Yesus saat dicari oleh orang Farisi, ya dia hadapi. Dia hadapi walaupun ada keresahan. Ya, ada ketakutan sehingga Yesus berdoa. Meminta cawan itu berlalu. Jadi Victory Alda harusnya mencontoh itu. Saya coba bandingkan ya dengan apa yang menimpa saya, yang kurang lebih sama. Ya, saya dilaporkan oleh Polycardus, dan saat pemanggilan saya hadapi. Ya, saat pemanggilan saya langsung hadapi. Kenapa? Karena saya yakin saya benar. Dan kita buktikan bahwa itu semua adalah fitnahan. Bagaimana statement HTD mereka pelintir bahwa itu statement saya. Mereka ambil, mereka potong-potong video seakan-akan saya ngomong. Begitu lihat video utuhnya, baru dia lihat. Baru kepolisian lihat, oh rupanya yang ngomong adalah pendeta HTD. Saya hanya mengulang dan menyampaikan ada pendeta yang ngomong seperti itu. Saya hanya memberitakan, mereaksi. Terus mereka ubah lagi statement Polycardus ini. Mereka bilang HTD ciptaan saya. Mereka fitnah. Saya suruh panggil HTD. Apakah HTD ciptaan saya? Mana bukti bahwa HTD ciptaan saya? HTD manusia, ada orangnya, ya, ada rumahnya. Bahkan duluan dia lahir daripada saya. Bagaimana mungkin saya menciptakan HTD? Dia sudah jadi pendeta sebelum saya muncul di medsos. Itu saya buktikan semua. Dan bingunglah mereka kan. Wah, bagaimana lagi cara memfitnah HMC ini kan? Mereka pikirlah dengan segala cara bagaimana fitnah. Oh, dia buat lagi yang konten lain. Ya, karena yang HTD mentok, mereka buatlah konten yang lain lagi sebagai pelaporan. Nah, itu yang terus mereka lakukan. Tapi saya yakin, kalau Allah di pihak kita, nggak akan sanggup mereka untuk mencelakai kita.
segala cara mereka lakukan tidak akan berhasil. Yang penting apa? Allah di pihak kita. Dan sekali lagi ya, saya berdoa sama seperti yang Yesus sampaikan. Kiranya cawan ini berlalu. Ya, meminta agar cawan ini berlalu. Tetapi yang terjadi adalah kehendak Allah. Tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidup saya terima. Kayak ini, karena ini konsekuensi perjuangan. Ini konsekuensi perjuangan dan saya sangat siap untuk menghadapi itu. Beda dengan Victory Alda Setiawan ini. Yang lebih memilih ngumpet. Yang lebih memilih menghindari. Dan itulah ciri khas Polycarpus. Mereka selalu berharap orang lain yang membereskan masalahnya. Mereka selalu berharap orang lain yang menjadi tumbal. Kan begitu. Kalau Polycarpus seperti itu. Dia yang kena masalah, dia pingin orang lain yang bereskan. Orang lain yang berkorban. Dia pingin ada Laskar Polycarpus yang mengambil peran tersebut. Datang ke kepolisian, udah Pak, saya saja yang ditangkap. Sayalah Victory Alda gitu kan. Istilahnya dosa kamu diambil oleh orang lain, ditebus oleh orang lain. Ya, ditumbalkan kepada orang lain. Kalau mereka seperti itu, pingin ada yang ditumbalkan. Nah, itu yang sedang direncanakan oleh Polycarpus ini. Ya, mereka sedang merencanakan untuk menumbalkan orang lain sebagai pengganti Victory Alda Setiawan. Dan sekali lagi, mereka harusnya tahu ya, nggak ada tempat untuk melarikan diri di Indonesia. Selama kamu di Indonesia, kepolisian di manapun, baik itu di Sulawesi, di Kalimantan, mereka tetap akan bisa menangkap kamu. Kecuali kamu ikuti jejak senior kamu. Ya, senior kamu yaitu siapa? Paul Jang, Saifuddin Ibrahim, ya, melarikan diri ke luar negeri, itu baru bisa. Tapi kalau selama masih di Indonesia, ya, nggak akan bisa, teman-teman. Nggak akan bisa. Jadi, Polycarpus ini harusnya sadar, gitu. Dan mereka pikir bahwa dengan Victory Alda kabur ke kota lain, itu selesai. Enggak, teman-teman. Apalagi dia masih muncul di medsos. Ya, selama dia masih keluar-keluar di medsos, masih gampang. Kita nggak pungkiri banyak DPO-DPO yang sampai sekarang nggak ditemukan. Padahal di Indonesia ada beberapa kasus pembunuhan, ya, kasus perampokan, yang DPO-nya sampai sekarang nggak ketahuan, nggak ketangkap. Ya, ketahuan udah, orangnya siapa tahu, tapi nggak ketangkap-ketangkap. Kenapa? Ya karena mereka bersembunyi ya, di desa atau di kota yang ada di Indonesia, dan mereka nggak berinteraksi lagi menggunakan nama itu. HP-nya dibuang, identitasnya dibuang gitu kan. Nah, itu mungkin agak susah. Tapi untungnya, Victory Alda Setiawan ini tetap koar-koar di medsos. Jadi selama dia koar-koar di medsos, ya tetap akan bisa dilacak. Dari IP address-nya ketahuan kok. Ini orang live di mana. Dan kepolisian itu canggih kok. Ya, kepolisian kita canggih, dapat dilacaknya. Jadi jangan berpikir kamu bisa bersembunyi di lubang semut manapun. Apalagi kamu masih live. Nggak akan bisa. Kecuali dia ganti HP, buang HP-nya. Ya. Tidak lagi WA sama teman-teman Polycarpusnya. Atau tidak lagi berhubungan dengan Laskar Polycarpus. Tapi selama dia masih berhubungan, tetap akan kelacak. Tetap akan bisa ditemukan. Jadi, Victory Alda ini serba salah dia kan. Dia mau hilangkan identitas dia, mau istilahnya, udahlah, buat kehidupan baru di tempat lain. Masalahnya kalau begitu dia mati. Dia nggak punya skill selain menghujat. Kalau dia putuskan hubungan dengan dunia apologet, dengan teman-teman Polycarpus dan Laskarnya, maka donasi yang masuk hilang. Donasi yang masuk ini nggak ada, dia mati. Kan begitu. Dia tuh bisa kabur. Kita nggak pungkiri, dia bisa kabur. Tapi nggak boleh berhubungan lagi dengan orang, nggak boleh lagi narik duit pakai ATM nama dia. Nggak bisa lagi dia narik duit pakai ATM. Karena begitu dia tarik duit, ketahuan lokasi dia di mana kan narik duit. Dia serba salah. Kalau dia lakukan itu, dia nggak hidup. Dia akan mati kelaparan. Karena orang ini cuma punya skill menghujat. Tanpa menghujat, dia nggak hidup. Dia dibiayai sama Laskar Polycarpus untuk terus menghujat Islam. Dan dia mendapatkan bayaran yang luar biasa. Itulah kenapa disebut Polycarpus. Kan begitu. Jadi buat Victory Alda,
hadapilah dengan gentleman. Ini saran dari saya ya. Kalau Anda merasa, loh Ferguson menghujat lebih parah, Sofiatul menghujat lebih parah, yang lain menghujat lebih parah, kenapa kamu yang kena gitu kan? Ya anggap saja lagi sial. Anggap saja lagi sial, mau gimana? Hidup tuh seperti itu. Saya ingat ya saat saya ngobrol dengan Gracia Pelo. Gracia Pelo merasa bahwa yang dia sampaikan biasa saja. Dia merasa bahwa Ferguson, ya, Wadona dan sebagainya jauh lebih sadis. Kenapa dia? Ya saya bilang mau gimana? Kita nggak bisa memilih. Sama kayak orang misalnya jadi korban kecelakaan di jalan gitu. Dia jalan bagus-bagus ditabrak sama orang. Kalau mau dia komplain, loh kenapa saya? Ya memang seperti itu suratannya. Takdirnya seperti itu, mau gimana? Jalani aja. Kita nih kalau berharap ya, wah nggak adil. Kenapa saya yang kena penyakit ini? Kenapa bukan dia? Kenapa ya saya yang kecelakaan? Padahal saya bawa mobil bagus. Nggak bisa teman-teman. Itulah saya bilang di dunia ini nggak ada satupun yang bisa kita kendalikan. Nggak ada teman-teman. Bahkan napas kita ini aja, ya, yang kita pikir kita kendalikan, itu pun nggak ada. Nggak ada sanggup kita untuk kendalikan. Kalau Allah cabut hari ini, nggak bisa kita bernapas, mati kita. Nggak ada satupun yang kita kuasai kok. Anakmu, wah kamu merasa ini milik kamu, anakmu milik kamu, itu titipan. Kapan aja Allah bisa cabut. Ya. Allah bisa ambil. Semua ini titipan. Rumah mewah kamu pikir ini punya kamu. Tiba-tiba kebakaran. Kebakaran, habis semua. Nggak ada satupun yang sanggup kita kendalikan di dunia ini, teman-teman. Itulah minta perlindungan sama Allah. Minta rahmat sama Allah. Itu yang bisa kita lakukan. Begitu juga dengan saya. Kalau ditanya, loh, abang nggak marah. Kenapa kamu yang ditargetkan terus oleh para Polikarpus? Kamu terus yang dilaporkan, kok bukan yang lain? Ya menurut saya itu hal yang lumrah. Hal yang biasa. Bisa menimpa siapa saja, bisa terjadi kepada siapa saja. Yang paling penting, ada nggak tuntunan dari Allah? Ada nggak bantuan dari Allah? Itu yang paling penting. Ya udah kita meminta. Ya kita meminta, kita hadapi. Itu beda mental kita dengan Polikarpus. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi, buat Victory Alda, nggak ada gunanya. Kamu kabur, kecuali kamu kaburnya ke luar negeri. Nggak mau pulang lagi, kamu nggak mau lagi rasakan makanan Indonesia, kamu nggak mau lagi ya pergi lihat sekolah kamu dulu, jumpai teman-temanmu, jumpai orang tuamu, atau mungkin seperti yang dilakukan oleh Paul Jang. Mamanya sakit, sampai mamanya meninggal, dia nggak kunjungi lagi. Ya, dia nggak lihat lagi. Apa kamu siap seperti itu? Silakan. Silakan, atau kamu mau menjalani saja prosedur tersebut. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak dan yang sudah bertanya mengenai Victory Alda ini ya, alias kiamat. Dan bagi teman-teman yang mau tahu kelanjutan prosedurnya, bisa langsung menghubungi Yayasan JCC. Ya, saya pertegas Yayasan JCC ya. Jadi jangan ada yang ngeklaim, wah berkat jasa saya, itu berkat saya, berkat saya. Ini yang paling parah sekali teman-teman. Jangan sampai kita seperti telur mata sapi teman-teman. Yang bertelur ayam, yang dapat nama sapi. Jangan seperti itu. Ini pekerjaan dari Bang Iwan dan teman-teman JCC. Ya sudah, kita dukung. Ya, apa yang mereka butuhkan, support apa yang mereka butuhkan, kita dukung. Ya, itu yang saya himbau. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.